Ira, saya aktor dari Kala Teater Makassar. Di program Bercerita dari Rumah kali ini, saya akan mendongengkan sebuah kisah dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang berjudul tentang tulang didi dan ayam jantan sakti. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri bernama Dopang dan Bangun. Pada masa itu, sang istri tengah hamil tua. Hingga tiba masanya untuk melahirkan, maka bersiaplah Dopang untuk menyambut kelahiran bayinya yang sedang dikandung oleh istrinya. Hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Tulang Didi. Dukun yang membantu persalinan Bangun berkata kepada mereka berdua bahwa Tulang Didi akan tumbuh menjadi anak yang penuh berkah dan memberikan banyak rezeki kepada mereka dan seluruh masyarakat Toraja. Beberapa orang yang mendengar berita tersebut akhirnya iri dan dengki. Mereka akhirnya menyebarkan sebuah fitnah yang mengatakan bahwa kelahiran Tulang Didi akan membawa malapetaka bagi seluruh masyarakat Toraja. Dan untuk menghentikan malapetaka tersebut, Tulang Didi haruslah dibunuh. Masyarakat rupanya terpengaruh akan kabar fitnah tersebut. Mereka kemudian menemui Dopang dan Bangun, orang tua Tulang Didi, dan menyampaikan kabar yang mereka terima, serta mereka pun mendesak Dopang dan Bangun untuk membunuh Tulang Didi dan menyelamatkan masyarakat. Kedua orang tua Tulang Didi akhirnya tak berdaya, sehingga akhirnya menyetujui untuk membunuh Tulang Didi. Namun mereka meminta waktu hingga usia Tulang Didi telah cukup untuk dibunuh. Dan ayahnya pun berjanji akan membunuh Tulang Didi dengan tangannya sendiri. Hal itu pun disetujui oleh seluruh masyarakat Tanah Toraja. Tulang Didi pun tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar, dan sehat. Hingga tibalah masanya saat Tulang Didi akan dibunuh oleh ayahnya, maka Tulang Didi pun diajak oleh ayahnya ke dalam hutan yang jauh dari rumah mereka. Tapi sebelum itu, ibunya menetikkan sebutir telur yang diberikan untuk sebagai bekal. Setibanya di dalam hutan, telur ayam itu diletakkan di dalam sebuah sarang burung yang ada di atas pohon. Sebelum Tulang Didi akhirnya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Melihat kematian anaknya yang begitu mengenaskan dan mati di tangannya sendiri, membuat Dopang, sang ayah, sangat sedih. Dirapikannya mayat anaknya, dipakaiannya pakaian yang paling bagus untuk mayat anaknya. Setelah itu diletakkanlah mayat Tulang Didi di dalam sebuah goa yang ada di dalam hutan. Lalu berlalulah sang ayah sambil terisak sambil meninggalkan mayat Tulang Didi kembali pulang ke rumahnya, menemui masyarakat Tanah Toraja dan melaporkan bahwa ia telah membunuh Tulang Didi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, menetaslah telur ayam yang dibawa oleh Tulang Didi. Ayam tersebut merupakan ayam jantan. Rupanya, ayam tersebut bukan ayam biasa. Ayam tersebut bisa bicara selayaknya manusia dan bisa berubah menjadi besar dalam waktu singkat. Hingga suatu hari, sang ayam menghampiri goa, tempat di mana mayat Tulang Didi diletakkan oleh ayahnya. Berkokoklah sang ayam tersebut dan terjadilah keajaiban. Tulang Didi bangkit dari kematiannya dan ayam jantan pun menceritakan apa yang terjadi pada Tulang Didi hingga kemudian mereka pun pergi keluar dari hutan untuk mencari keluarga Tulang Didi. Bapak dan Ibu Tulang Didi kaget campur bahagia melihat anaknya telah hidup kembali dan kini datang kembali kepada mereka. Akhirnya mereka pun hidup bersama lagi dalam keadaan bahagia. Sementara masyarakat yang mengetahui hal itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga pada suatu waktu saat tiba masanya panen padi, ketika padi sedang ditumbuk, mendekatlah sang ayam jantan untuk mencari padi.
Tanpa sengaja, kepala sang ayam terkena sebuah palu alu dari salah seorang penumbuk padi. Karena kesakitan yang dirasakannya, ayam jantan itu berlari kepada Tulang Didi. Di hadapan Tulang Didi, sang ayam bercerita bahwa kepalanya dipukul oleh penumbuk padi. Karena itu, ia hendak pamitan dan ingin segera pergi berlaru dari Tanah Toraja dan berniat menuju ke bulan. Tak sanggup berpisah dengan ayamnya, Tulang Didi pun akhirnya pamitan kepada kedua orang tuanya dan berpesan jikalau mereka rindu kepada Tulang Didi, maka pandangilah bulan saat bulan purnama dan saat itulah Tulang Didi bisa terlihat. Setelah pamitan, maka terbanglah ayam itu dan Tulang Didi berpegangan pada kedua kaki ayam jantannya. Mereka berdua pun terbang ke bulan dan menetap di sana selamanya. Hingga kini, Tanah Toraja setiap bulan purnama, masyarakat biasanya melihat ke arah rembulan mencari keberadaan Tulang Didi bersama ayam jantannya. Sekian bercerita dari rumah kali ini. Saya Ira. Stay safe everyone dan nantikan kisah-kisah dari bercerita dari rumah selanjutnya.